loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air.
Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari siapkan hati kita untuk ibadah pagi ini Bapak Ibu Saudara. Ibadah online kita GB Pondok Indah Rayon 1A, dan saya percaya ketika Yesus bangkit, maka dia mendatangi setiap murid-muridnya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah murid Yesus. Dan Roh Kudus hari-hari ini akan memenuhi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Engkau melawat menjamah kami yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Roh Kudus tercurah memenuhi hidup setiap kami. Dan biarlah Roh Allah yang hidup itu boleh memulihkan kami pagi ini. Memberkati setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Membebaskan dan melepaskan kami Tuhan dari setiap dosa. Sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Di tahun integritas kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hadirat-Mu menyertai ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Yesus dimuliakan pagi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari katakan, Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi yang di rumah katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhi. Biarlah pagi ini kami dipenuhi Roh Allah, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah ya Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, syiaralah baba
baba. Oh, lama ya lama sanda. Ikara lama ya lama. Ike ya lama. Syara lama ya lama. Mari yang di rumah, Roh Kudus hari ini tercurah. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi ini, lawatan Allah terjadi. Oh, siara kami rindu Tuhan. Oh, siara Roh Kudus lawat kami pagi ini di rumah-rumah dimanapun kami berada, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dikira labaya haleluya, haleluya, sembah Dia. Oh, Dia labaya syara laba. Oh, Dia laba. Yesus, welcome Holy Spirit in this place. Oh, laba. Syara laba. Raba, ekera laba ya laba baba. Oh, laba ya laba. Syara laba. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia pagi ini. Saya percaya Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi ini. Kerinduannya melawat kita pagi ini. Yes, Lord. Syara Baba. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Amin, Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Sekali lagi, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. I never know how much it costs to see my sin. I found that I never know how much it costs to see my sin. I found that
to say that you're my Jesus. You altogether love me, altogether worthy, altogether wonderful too. Sekali lagi, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya yang di rumah-rumah. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa Allah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Dan saya percaya Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa Allah yang luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang di rumah tepuk tangan, kuasa Allah bekerja, amin. Yeah. Haleluya, Yesus dahsyat. Katakan Dia sekali lagi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan mengubah setiap hidup kita pagi ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita untuk kita boleh memahami betapa besarnya firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Biarlah firman itu boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengajar dan menolong setiap kami untuk setiap kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi katakan ku sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia lagi. Sekali lagi sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Sungguh luar biasa, Allah kita senang bisa kembali berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, saya mengajak untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9.
Mari kita baca bersama-sama 3:4. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti kalender daripada Tuhan Yesus. Ya, kita perlu mengerti kalender daripada Tuhan, bahwa dikatakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Nah, jadi saya percaya kita ini ada di tahun 2021. Yaitu hari yang ketiga. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena dari 0 sampai 1000 tahun itu 1 hari. Dari tahun 1000 sampai tahun 2000 itu 2 hari. Nah, kita ada di tahun 2021, yaitu antara 2000 sampai 3000. Itu hari yang ketiga. Nah, ada sesuatu pesan yang khusus bagi Tuhan, dari Tuhan buat kita semua. Bahwa kita ada di hari yang ketiga, yaitu tahun 2021, antara 2000 sampai 3000. Dan saya percaya ada satu kuasa kebangkitan yang dahsyat yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tema khotbah saya hari ini berbicara the power of the third day, yaitu kuasa pada hari ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 5 peristiwa terpenting, yaitu pemulihan, kesembuhan yang terjadi pada hari ketiga. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya mengajak untuk Bapak Ibu menyimak firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pemulihan atau kesembuhan secara fisik yang Tuhan mau buat pada hari ketiga. Nah, kita baca dulu Matius pasal 16 ayat 21 ya. Kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Nah, ini yang poin yang pertama terlebih dahulu. Nah, Matius pasal 16 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Garis bawahi, menanggung banyak penderitaan. Saya percaya banyak Tuhan Yesus mencucurkan darah di kayu salib. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Garis bawahi, dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi apa yang terjadi? Waktu dalam Jumat Agung kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan banyak mencucurkan darah. Nah, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus menderita, yang saya dapat katakan dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dia banyak mencucurkan darah, itu di bagian tangan, waktu tangan itu dipantek. Di bagian kaki, waktu kaki juga dipantek. Bahkan di bagian kepala, waktu diberikan mahkota duri. Bahkan dia dicambuk. Ya, menurut Alkitab, Bapak Ibu, kalau tradisi orang Yahudi itu dicambuk 39 kali. Dan tapi saya melihat cedera, luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh orang Romawi. Saya dapat katakan lebih daripada 39 kali Tuhan Yesus dicambuk. Dan dicambuk itu bukan dengan tali yang biasa, tapi di tali yang ujungnya dikasih bola besi. Dan itu ada runcing tajam, sehingga pada saat dicambuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus, waktu ditarik kembali dagingnya itu sempat keluar. Dan saya melihat bagaimana pengorbanan ya Tuhan Yesus itu begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, kenapa dia harus lakukan mati dengan cara yang demikian? Karena untuk mengampuni dosa kita. Ya, karena pemberontakan kita, oleh karena sakit penyakit. Untuk itulah Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib dengan banyak mencucurkan darah. Tetapi apa yang terjadi pada hari ketiga, dia dibangkitkan. Ini satu kemenangan. Dia tidak mati selamanya, tapi dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Apapun yang kita alami kematian di dalam secara fisik, mungkin ada Bapak Ibu yang sakit di bagian tangan. Tuhan Yesus banyak mencucurkan darah di bagian tangan supaya tangan kita disembuhkan. Di bagian kaki, mungkin kita melihat bagaimana Tuhan Yesus banyak mencucurkan darah di bagian kaki. Mungkin engkau ada yang sakit pada hari ini di bagian kaki. Tuhan Yesus mencucurkan banyak darah di bagian kaki supaya kaki kita disembuhkan. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang sakit di bagian kepala, sekitar sini. Syaraf di bagian kepala, pusing, ya, berat kepala ini, vertigo. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami.
Mungkin ada di bagian mata, di bagian hidung, mulut, telinga, semua di organ kepala ini. Tuhan Yesus sudah banyak mencucurkan darah supaya oleh kuasa darah Yesus, bilu-bilu Yesus kita disembuhkan. Mungkin ada yang di bagian belakang, bagaimana Tuhan Yesus waktu dicambuk, ya, di bagian belakang. Mungkin engkau ada yang sakit di punggung belakang ini, atau lower back pain di bagian belakang ini. Tuhan Yesus sudah banyak mencucurkan darah supaya kita disembuhkan. Dan tidak lupa, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia sempat ditombak bagian lambungnya dan mencucurkan darah bercampur dengan air. Dan saya percaya Tuhan Yesus mencucurkan darah di bagian lambung ini supaya kita yang sakit lambung, ya, asam lambung tinggi, sakit GERD, itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di bagian perut ini, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus sudah banyak menderita, mati dengan banyak pencucuran darah supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama yang dia lakukan adalah pada hari ketiga adalah pemulihan secara fisik, di mana pada hari ketiga dia dibangkitkan. Saya percaya sakit penyakit kita itu yang Tuhan Yesus sembuhkan. Dan saya percaya pada hari ketiga ada satu kemenangan. Kita bukan orang-orang yang malang, tapi kita orang-orang yang paling beruntung. Nah, peristiwa yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak poin yang kedua ini, berbicara kesembuhan atau pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kitab Kejadian pasal 22 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat yang keempat. Ya, ini berbicara pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saya mengambil contoh Abraham. Bagaimana di sini kepercayaan Abraham diuji. Nah, Kejadian pasal 22 ayat yang keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham itu melayangkan pandangannya, ya, pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Apa yang Tuhan minta daripada Abraham adalah mempersembahkan korban anaknya, yaitu Ishak. Dipersembahkan sebagai korban di Bukit Moria. Dan ini terjadi pada hari ketiga. Saya percaya bahwa ini tidak mudah dilakukan oleh Abraham. Ya, kalau saya bisa mengerti perasaannya Abraham ya pada waktu itu. Ya, dia punya anak yang satu-satunya. Ya, dapatnya juga susah, umur 100 tahun. Tapi itu harus Tuhan minta untuk dikorbankan. Sesuatu yang tidak mudah. Dapat dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat, walaupun tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi? Hubungannya pulih, luar biasa. Waktu dia saat-saat dia harus mengorbankan itu, saya tahu dengan hati yang berat. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, maka dia mau taat walaupun tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi pada saat detik-detik terakhir waktu Ishak itu mau ditusuk ya oleh pisau itu, ada malaikat Tuhan yang menahan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Tidak jadi anaknya itu dikorbankan. Dari situ ada anak domba jantan, sehingga anak domba jantan itu sebagai pengganti. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ya, di Kejadian pasal 22 ya ayat yang ke-14, Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan saya percaya hubungan pribadi dengan Tuhan itu pulih Abraham. Allah yang menyediakan itu terjadi. Pada saat apa? Karena dia mau melakukan, dia mau taat walaupun tidak masuk akal. Nah, yang kedua, saya percaya hubungan pribadi kita dengan Tuhan hari-hari ini Tuhan mau pulihkan. Tapi kuncinya apa? Maukah kita taat walaupun tidak masuk akal? Saya mengerti kondisi keadaan ini tidak mudah ya di saat-saat pandemi ini. Tapi satu hal, maukah kita taat walaupun tidak masuk akal? Artinya apa? Kita mau tetap mengasihi Tuhan walaupun keadaan seperti ini. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa Abraham ini sedang diuji imannya. Tapi dia mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, mungkin keadaan finansial Bapak Ibu sedang mengalami goncangan. Memang tidak mudah untuk memberikan persembahan, saya tahu. Ya, tapi ada satu firman Tuhan soal perpuluhan, Malaki 3 ayat 10. Ya, kalau kita ingin mengembalikan apa yang miliknya Tuhan, maka Tuhan dikatakan apa? Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ujilah aku, kata Tuhan. Itu Malaki 3 ayat 10. Nah, saya percaya hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak pergolakan, pergumulan di masa-masa pandemi ini. Tapi pertanyaannya, maukah kita taat walaupun tidak masuk akal? Maka Allah yang menyediakan itu turun, memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya
mengambil firman Tuhan ini, karena ini juga menjamah hidup saya. Di saat-saat keadaan yang pandemi ini, hati saya terus ingin memberi, ingin mengasihi Tuhan. Apapun dalam keadaan kondisi yang kelihatannya nggak mungkin, tapi saya belajar untuk belajar memberi. Dan Tuhan memberkati hari ini, Tuhan pelihara, ya. Puji Tuhan, keluarga kami tetap semua bisa berjalan baik. Itu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan saya percaya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Saya percaya ada mujizat pada hari yang ketiga, di mana Tuhan sembuhkan secara fisik tubuh kita. Tapi yang kedua, Dia juga ingin memulihkan hubungan pribadi kita dengan Dia. Nah, itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kembali firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah pemulihan atau kesembuhan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam keluarga kita. Nah, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, perkawinan di Kana. Itu juga terjadi pada hari yang ketiga. Nah, Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, ya. Pada hari ketiga, ya, the power of the third day, pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Nah, kalau kita mau baca seterusnya, puji Tuhan, boleh sampai ayat yang ke-11. Tapi intinya daripada perikop ini, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, pada hari ketiga ada mujizat di dalam satu pesta perkawinan, berbicara keluarga, di mana Tuhan mengubah air itu berubah jadi anggur. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang kita alami dalam rumah tangga kita? Tuhan sanggup buat mujizat, di mana Dia mengubah air berubah menjadi anggur yang manis, dan itu kekal selama-lamanya. Anggur itu tidak pernah habis, terus-menerus, dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Artinya kasih Tuhan itu di dalam rumah tangga kita itu luar biasa. Nah, apa yang dilakukan pada saat pesta perkawinan di Kana ini? Mereka sempat kehabisan anggur, dan ibu Yesus itu menghampiri Tuhan Yesus. Dikatakan mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan bilang, ada apa di situ? Ada tempayan. Isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan Tuhan mau hari-hari ini isi kehidupan rumah tangga kita dengan air, yaitu dengan firman. Maka aku mengubah air itu berubah jadi anggur. Seringkali kita terlalu cepat, ingin cepat dalam rumah tangga kita ada mujizat, ada anggur. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengisi tempayan hidup kita itu dengan air. Baru Tuhan rubah air itu berubah jadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya terus terang bertobat ya dalam rumah tangga ya. Di saat-saat ini kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Saya selalu ada mesbah doa bersama suami, istri, dan anak-anak semua. Ya, kita setiap malam kita doa sama-sama. Ya, kita pagi-pagi kita juga datang kepada Tuhan. Kita nggak lupa tuh berdoa. Nah, apa yang terjadi pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kasih Tuhan itu turun. Ya, kita perlu isi tempayan kehidupan kita ini dengan kasih Kristus, yaitu dengan mengalami penjumpaan dengan Kristus. Hubungan kita dekat dengan Tuhan, baru kasih Tuhan turun, sehingga cinta itu bisa bertumbuh. Nah, berapa banyak kehidupan rumah tangga sempat pecah, sempat bercerai. Karena apa? Karena nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kalau suami istri sama-sama dekat sama Tuhan, datang sama Tuhan, maka kasih Tuhan itulah yang mempersatukan suami istri dan anak-anak. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali di masa-masa pandemi ini. Kita banyak di rumah, kita banyak bersama dengan keluarga. Ya, anak-anak juga semakin dekat sama orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Itu untuk anak-anak. Dan orang tua juga jangan sakiti hati anakmu, tapi didiklah mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan untuk rumah tangga. Ya, saya sempat juga minta ampun sama anak saya. Ya, waktu itu saya nggak mengerti anak saya paling kecil, Jeremy itu. Ya, mungkin sering saya tinggal. Kalau saya bekerja, saya melayani, saya banyak tinggal. Dia nggak ada waktu sama anak saya yang paling kecil ini. Tapi Tuhan tegur. Melalui kehidupan sekarang di masa pandemi ini, kita lebih dekat sama-sama di satu rumah, banyak doa. Tiba-tiba kita sama-sama bertobat. Ya, satu hari saya nggak mengerti, anak saya tiba-tiba nangis datang. Ya, dia dijamah oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, dia tiba-tiba minta ampun sama Tuhan. Ya, saya juga minta ampun sama anak saya karena saya banyak ninggalin dia. Kami rekonsiliasi dan kami pulih, Bapak Ibu. Saya percaya rumah tangga yang manis akan melahirkan ya keluarga-keluarga yang dahsyat dalam gereja Tuhan, dan satu kota bisa diberkati melalui keluarga, bahkan satu bangsa. Tidak ada yang mustahil. Itu pemulihan kesembuhan yang terjadi pada hari ketiga, yaitu perkawinan di Kana. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk kita mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, yaitu pemulihan kesembuhan secara jiwa, yaitu luka-luka batin. Itu Tuhan juga mau sembuhkan.
Mari Bapak Ibu, saya undang untuk membuka firman Tuhan dari kitab Hosea, ya. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Ya, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama. Ini yang keempat, ya, the power of the third day. Yang keempat. Yang pertama tadi, ya, pemulihan secara fisik itu Tuhan mau kerjakan setelah dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Ada satu kemenangan. Ya, dia sudah mengalahkan maut itu, ya. Nah, yang kedua, pada hari ketiga apa yang terjadi? Di mana kepercayaan Abraham itu diuji, hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, itu diuji, tapi dia bisa menang karena dia mau melakukan ketaatan walaupun tidak masuk akal. Pada hari ketiga, ya, Allah yang menyediakan itu turun, pulih hubungannya. Kenapa? Karena dia belajar taat walaupun tidak masuk akal. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang terjadi adalah pemulihan hubungan keluarga, di mana ada satu pesta perkawinan di Kana, itu juga pada hari yang ketiga. Dan di mana Tuhan mengubah air berubah jadi anggur. Tapi isi kehidupan kita dengan air, maka Tuhan mengubah air berubah jadi anggur. Nah, di saat-saat ini Bapak Ibu, yang keempat adalah pemulihan secara jiwa nih, luka-luka batin. Nah, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi. Mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan masa lalu kita, ada trauma masa lalu. Mungkin karena dosa, ya, mungkin atau dosa dari nenek moyang kita, itu bisa terjadi, terkena juga di kita. Sehingga kita mengalami luka-luka, dan Tuhan katakan, yang telah engkau mengalami pukulan itu, aku hendak membalut engkau. Itu Hosea pasal 6 ayat yang pertama. Dan dikatakan ayat yang kedua, aku akan menghidupkan, Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari, dan pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini pesan Tuhan yang luar biasa. Pada hari ketiga Tuhan ingin membalut segala luka-luka kita bekas pukulan. Mungkin ada masa lalu yang belum terselesaikan. Saya mau berdoa Bapak Ibu, jangan disimpan atau dipendam, tapi harus diproses, harus disembuhkan. Dan kita belajar untuk lepaskan pengampunan walaupun itu sulit. Tapi hari-hari ini Tuhan ingin menyembuhkan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang kau alami. Ya, mungkin hari-hari ini Tuhan ingin membersihkan. Ya, mungkin kita ada banyak kepahitan, kebencian di masa lalu. Ya, dan itu mungkin sekarang ini adalah refleksi daripada kehidupan masa lalu kita. Tapi Tuhan mau sembuhkan. Dan saya percaya apa yang luka-luka yang kita alami bekas pukulan, itu Tuhan sedang menyembuhkan. Dan Dia menjanjikannya itu pada hari yang ketiga ada satu kebangkitan. Mungkin ada sesuatu terkaman atau pukulan, tapi Tuhan sedang membalut kita. Kuncinya apa yang ketiga? Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Saya percaya ada satu pemulihan kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Bahkan Ia akan datang seperti hujan. Nah, mari Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kita kembali melihat apakah masih ada luka-luka emosi dalam hidup kita yang perlu disembuhkan. Saya percaya datanglah kepada Tuhan. Tuhan bilang pada hari ketiga ada satu kebangkitan. Ini yang dikatakan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, adalah pemulihan atau kesembuhan di dalam percepatan. Ini firman Tuhan yang terakhir. Kejadian pasal yang pertama ayat 11 sampai 13. Mari kita buka Kejadian pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Apa yang Tuhan lakukan, ya, apa yang Allah lakukan pada hari yang ketiga. Nah, di dalam penciptaan bumi, yang pertama yang Tuhan ciptakan pada hari yang pertama, Dia menciptakan langit dan bumi. Dia memisahkan terang itu dari gelap, ya. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memisahkan, ya, daratan dari lautan. Itu pada hari yang kedua. Tapi pada hari yang ketiga, kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan dalam penciptaan bumi ini pada hari yang ketiga. Yaitu Kejadian pasal pertama ayat 11 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadi Tuhan menabur tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang berbiji. Dan Dia lakukan itu. Nah, ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, dikatakan pada hari ketiga
ya apa yang benih yang ditabur, yaitu tumbuhan yang berbiji, maka kita akan menuai buah-buah yang berbiji. Nah, waktu saya perhatikan firman Tuhan ini ada mujizat pada hari yang ketiga. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena biasanya tumbuh-tumbuhan itu berbiji, dia bisa menghasilkan buah yang baik, buah-buah yang berbiji. Itu kalau ada sinar matahari. Ya, di mana-mana begitu, pohon yang subur yang berbuah itu perlu sinar matahari. Tapi saya heran, ya ini bisa langsung berbuah, padahal matahari itu diciptakan pada hari yang keempat. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal pertama ayat 14, itu dikatakan matahari itu diciptakan pada hari yang keempat. Tapi pada hari ketiga sudah bisa menghasilkan buah. Saya percaya ini percepatan. Hari-hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu, apa yang kau tabur pasti kau tuai dengan cepat. Inilah hari ketiga tahun percepatan. Saya percaya pada saat kita mau bertobat hari ini, maka berkat-berkat supranatural, berkat-berkat yang tidak masuk akal, berkat-berkat ilahi, ya berkat pemulihan keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, itu Tuhan bisa percepat. Satu mujizat, satu janji Tuhan yang Tuhan sampaikan ini. Dan waktu saya renungan ini, Allah itu luar biasa. Ada mujizat yang spesial pada hari yang ketiga, yaitu the power of the third day. Saya ulangi, ada 5 hal peristiwa yang penting pada hari ketiga. Yang pertama, Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, saya percaya kemenangan, dia sudah mengalahkan maut. Dari segala kematian, dia banyak mencucurkan darah supaya kita disembuhkan secara fisik. Itu pemulihan secara fisik, itu poin yang pertama pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tapi yang kedua, peristiwa yang penting pada hari yang ketiga, di mana pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana Abraham pada waktu itu dia diuji imannya. Ya, apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia melakukan taat walaupun tidak masuk akal, dan Allah yang menyediakan itu turun. Saya percaya di Bukit Muria, Allah yang El Jireh, Allah yang menyediakan itu terjadi. Satu mujizat. Tapi yang ketiga, perkawinan di Kana, pemulihan hubungan keluarga itu juga terjadi pada hari ketiga, di mana Tuhan mengubah air berubah jadi anggur, tapi kita harus isi keluarga kita, tempayan-tempayan itu penuh dengan air, baru Tuhan rubah air berubah jadi anggur. Saya percaya mujizat itu terjadi pada saat kita mau belajar Bapak Ibu untuk mengisi kehidupan kita penuh dengan firman. Nah, yang keempat, Tuhan mau lakukan pemulihan, kesembuhan secara jiwa. Mungkin ada hal-hal, ya luka-luka emosi, trauma masa lalu kita, itu Tuhan sedang balut. Ya, saya nggak mengerti, mungkin ada dosa di dalam keluarga kita, mungkin ada dosa nenek moyang kita, yang itu juga sempat terkena di kita, sehingga kita mengalami dampak luka-lukanya itu. Tapi Tuhan sedang pulihkan. Marilah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka ia akan muncul seperti fajar, itu janji Tuhan. Tuhan sedang mau sembuhkan kita semua hari ini. Bapak Ibu, segala aspek yang Tuhan mau lakukan, kalau kita mau taat, maka ada satu percepatan. Itu di poin yang terakhir. Ya, saya teringat bahwa Tuhan itu dahsyat. Pada hari yang ketiga, menghasilkan buah-buah yang dahsyat. Ya, walaupun itu dengan tidak masuk akal. Perlu ada matahari, tumbuh-tumbuhan itu bisa berbuah. Tapi itu sudah berbuah dulu. Sebelum terjadi penciptaan pada hari yang keempat matahari. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan satu percepatan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, ayo kita meresponi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ya, the power of the third day, kuasa pada hari yang ketiga, itu terjadi menjadi bagian kita semua. Mari jemaat kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa. Ya, kita pejamkan mata kita. Oh, rasyantara mata kuri karasyantara mata kuri karasyantara. Irasyantara mata kuri karasyantara mata kuri karasyantara. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau bangkit pada hari ketiga. Tidak ada Tuhan yang bangkit seperti Engkau. Engkau memberikan satu jalan keluar. Pertama, kesembuhan secara fisik. Hamba berdoa di tempat ini ya Tuhan, bagi yang sakit di bagian tangan, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit. Apakah itu di tangan, di kaki, di bagian kepala, di bagian lambung, atau di bagian belakang tubuh ini. Kalau ada yang sakit, letakkan tangan itu. Maka tanda-tanda orang percaya menyertai bahwa yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah berfirman, kami percaya. Yehova Rafa, Allah penyembuh, berkuasalah Engkau. Hamba berdoa segala tubuh yang sakit hari ini disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus, oleh kuasa dari Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang meletakkan tangan pada bagian yang sakit. Tanda-tanda orang percaya menyertai bahwa meletakkan tangan pada bagian yang sakit, maka yang sakit itu disembuhkan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk pemulihan keluarga, suami istri dan anak-anak. Tuhan, terima kasih, pulihkan rumah tangga kami.
Kami percaya yang sudah retak Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Anggur yang manis sedang turun dalam setiap rumah tangga kami. Juga kami mau berdoa untuk pemulihan hubungan pribadi kami dengan Engkau. Tuhan, seringkali kami sulit untuk melakukan, tapi kami mau belajar taat walaupun tidak masuk akal. Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Perintah-perintah itu tidak berat kalau kami mengasihi Engkau. Tuhan berkati, berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang luka secara emosi Tuhan. Mungkin ada masa-masa lalu yang belum disembuhkan. Hamba berdoa, Tuhan hari ini kami mau banyak terbuka dan melepaskan banyak pengampunan Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Mungkin Engkau teringat di masa lalumu ada hal-hal yang sempat melukai Engkau. Engkau berdoa, Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Berikan kami kasih Bapa untuk kami belajar untuk melepaskan pengampunan. Kami percaya bagi Allah Tuhan, Engkau begitu dahsyat. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap luka-luka hati kami. Tuhan tolong ya Bapa, pulihkan Tuhan. Angkat segala beban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Belajar Engkau mengajar kami untuk banyak mengampuni Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih Bapa boleh turun dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan dengan kerendahan hati untuk melepaskan pengampunan. Tuhan terima kasih. Kami percaya ada satu percepatan yang terjadi pada hari ketiga. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau yang tahu ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya ada satu percepatan yang dahsyat, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru, yang terikat Tuhan bebaskan. Terima kasih ya Bapa, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Pulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, luar biasa Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, boleh siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya kita sama-sama buat satu komitmen bahwa kita mengasihi Tuhan dengan memberitakan kematian Tuhan Yesus untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah yang kedua, 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Tetapi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa dan kita introspeksi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun terlebih dahulu, supaya kita masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus itu berkenan di hati Tuhan. Mari kita semua berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Tuhan terima kasih ya Bapa. Engkau telah menuntun setiap hidup kami dari sejak awal kami dilahirkan di muka bumi ini. Terima kasih kami punya orang tua yang baik. Kami dibesarkan Tuhan, dan kami menempuh satu pendidikan yang luar biasa. Dan setelah kami selesai sekolah Tuhan, kami sempat bekerja. Lalu kami juga bertemu dengan pasangan hidup kami dan kami berkeluarga. Tuhan, Engkau telah tuntun dengan luar biasa. Kami memiliki juga pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tapi di tengah perjalanan hidup kami sempat jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau menggantikan Tuhan kami yang seharusnya berdosa. Tapi Engkau yang menggantikan di kayu salib mati bagi dosa-dosa kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merenungkan segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib dengan banyak mencucurkan darah untuk mengampuni dosa kami. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun terlebih dahulu. Tuhan, kami dengan jujur, kami minta ampun dari segala
Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah berfirman kalau kami mengaku dosa-dosa kami, Engkau setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih melalui perjamuan kudus ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan berkaya, yang terikat Tuhan bebaskan, bahkan yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah menuntun setiap hidup kami ke jalan yang benar. Tuhan, kalau kami salah, Engkau tegur kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita ambil roti dan kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang baru. Terima kasih yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang Kau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk yang proses yang Kau izinkan Tuhan, untuk kami membuat kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang menyediakan Tuhan, turun atas setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Setiap luka-luka batin kami Engkau sembuhkan ya Bapa. Bahkan dalam tahun percepatan ya Tuhan, pada saat kami tabur kami akan menuai dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dan percayakan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah satu pengurapan. Oh rasyantara mataku rekarasyan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Engkau urapi kami semua. Oh rasyantara mataku rekarasyantara mataku rekarasyantara. Jadilah kuat. Tuhan yang lemah Tuhan Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan. Segala sakit penyakit oleh bilir-bilir Yesus disembuhkan. Tuhan terima kasih. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Engkau buat sesuatu yang baru. Tuhan pada saat kami taat walaupun kami tidak masuk akal, tapi pada saat kami lakukan itu Tuhan ada mujizat. Engkau Allah yang menyediakan, memenuhi setiap kami. Terima kasih untuk setiap keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak semua dalam satu unity. Tuhan terima kasih anggur yang baru Tuhan curahkan ya Bapa. Setiap kali juga trauma-trauma masa lalu kami Engkau sembuhkan. Pada saat kami minta ampun dan kami melepaskan pengampunan, maka pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami tabur, kami tuai ya Bapa. Hari-hari ini kami mau cepat terus bertobat ya Bapa. Tuhan terima kasih. Pada saat kami melakukan perintah-perintah-Mu Bapa, maka ada satu percepatan yang dahsyat. Ada satu buah-buah kerajaan Allah yang memenuhi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Oh rasyantara bataku rekarasyantara. Irasyantara bataku rekarasyantara bataku rekarasyantara. Terima kasih ya Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini, Tuhan Yesus, untuk Bapak Pendeta James Tuhan Yesus Solo Pranoto. Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan Pak James Tuhan Yesus untuk semakin membawa Tuhan jiwa-jiwa datang kepadamu. Engkau yang memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati juga pekerjaannya, usahanya Tuhan, bahkan keluarganya juga Tuhan. Engkau tutup bungkus, Engkau lindungi Tuhan dalam kuasa darah-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala sidang kami Tuhan Yesus, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo Tuhan Yesus, beserta dengan keempat wakilnya. Biar kiranya juga penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, bahkan juga visi misi-Mu Tuhan Kau tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi Tuhan atas mereka. Biar kiranya Tuhan Yesus mereka bisa membawa Tuhan GBI Gatot Subroto ini untuk semakin melekat kepadamu Tuhan, untuk semakin mendekat kepadamu Tuhan, dan untuk mempersiapkan Tuhan hidup kami ini dalam masa-masa menantikan Engkau ya Tuhan, untuk kedatangan kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus, untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus, beserta dengan wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin. Tuhan kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan, dengan jajaran-jajarannya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kerendahan hati Tuhan, Engkau memberikan hati untuk melayani Tuhan Yesus. Engkau berikan juga kejujuran Tuhan pada setiap pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah Tuhan. Engkau yang memberikan juga kejujuran kepada mereka Tuhan, dan biar kiranya Tuhan mereka bisa melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka Tuhan, seperti untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kondisi Indonesia saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, bila kiranya Kau memulihkan Tuhan Indonesia dari segala krisis Tuhan Yesus, dari krisis ekonomi Tuhan, dari krisis juga kesehatan masyarakatnya Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan setiap orang-orang yang masih menderita COVID sampai hari ini Tuhan Yesus, yang masih terjangkit Tuhan Yesus, masih positif COVID. Biar kiranya Engkau menyembuhkan Tuhan, tangan-Mu yang menyembuhkan Tuhan Yesus setiap orang-orang yang Tuhan Yesus Engkau yang menjamah Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan Engkau yang memberkati para tenaga medis Tuhan yang bertugas. Kami berdoa biar kiranya penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan pada para tim medis ini Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus semakin banyak Tuhan orang-orang yang disembuhkan, dan semakin sedikit juga yang terjangkit ya Tuhan. Berkati juga untuk masyarakat Indonesia Tuhan, agar semakin tertib Tuhan Yesus melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus. Dan biar kiranya juga Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan Yesus untuk rakyat Indonesia dalam menjalani aktivitas sehari-harinya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keamanan negeri kami Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan keamanan Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus melalui Indonesia Tuhan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan dari bangsa ini. Bahkan Kau pakai Tuhan orang-orang di Indonesia untuk menyampaikan Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan, bahkan sampai kepada ujung dunia Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dan sebelum pulang nanti Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami merindukan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.